Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pada Ibu dan Bapak Guru. Pada pagi hari ini salah satu rekan kerja kita yang bernama Bu Rianti akan presentasi untuk keperluan atau kebutuhan pelengkap sebagai guru penggerak, dan pada pagi hari ini presentasi tersebut yang berjudul budaya positif. Mudah-mudahan adanya presentasi ini kita seluruh Dewan Guru dapat mengambil apa-apa yang dapat ditampilkan untuk kedepannya dan apa-apa yang perlu kita laksanakan nanti bagi anak didik kita. Dan bagi Bapak Ibu Guru yang berminat menjadi guru penggerak bisa langsung hubungi Bu Rianti, jadi supaya sekolah kita ini bisa lebih maju lagi. Amin. Demikian kata sambutan dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah memulai acara kita ini tadi. Saya ambil alih acaranya Bapak Ibu. Hari ini saya ingin melaksanakan diseminasi. Jadi saya sudah kurang lebih 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak dan baru menyelesaikan 1 modul. Masih ada beberapa modul lagi. Kemudian pada hari ini saya ingin melakukan aksi nyata atas ilmu yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya, walaupun mungkin sudah kenal, izinkan saya memperkenalkan diri kembali, yaitu nama saya Rianti Wardia. Saya merupakan calon guru penggerak. Masih calon ya Bapak Ibu, belum guru penggerak, masih ada C-nya. Calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Padang. Baik Bapak Ibu, kita ke definisinya dulu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kita lanjut, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa berpasangan dulu. Ya, di sini kita buat waktunya 30 detik. Anggaplah Bapak Ibu kalau misalnya A. Mungkin berpasangan dulu Bapak Ibu. Bisa? Bisa? Berpasangan habis. Beres kasih sini jahit tuh. Ditentukan dulu. Cari masing-masing. Ini hidup ini ya. Cewek sama cowok. Iya. Ditentukan dulu Bapak Ibu, siapa yang si A, siapa yang si B. Langsungkan masing-masing saja. Nggak ada C Pak. A atau B gitu aja dulu. Ya. Kita mulai dari A. Si A harus memegang tangannya, menganggap kalau dia memegang sesuatu yang sangat penting, satu aja. Sangat penting bagi kehidupannya sehingga dia tidak mau melepasnya. Itu untuk si A. Nanti gantian Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini ada instruksinya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Salah satu tangan Anda, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena itu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugasnya si B. Tugasnya B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. Dengan berbagai cara. Terserah, boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ya,
bisa membuka tangan itu. Tapi waktunya cuma 30 detik. Boleh Bu, waktunya lihatnya buat timernya. Ini bisa nggak ya, Pe? Bisa, tapi canggih. Ada passwordnya Pak? Ya, dengan salah. Bagi. Hanya 30 detik. Udah digigit ya. Aku udah tahu aku sih. Digigit kekerasan. Tidak. Terserah bagaimanapun caranya. Dan si A wajib mempertahankan, namanya sangat penting bagi kehidupannya ya Bapak Ibu. Kita buat waktunya 30 detik. Pas. 3 menit lagi. Play. Oke. Tidak. Siap-siap. 1, 2, 3. Waktunya sudah berjalan. Terserah bagaimana caranya harus si A membuka. Orang duit ya, mati dulu ini. Terserah bagaimana caranya Bapak Ibu ada pilihan. Boleh membujuk, mengerti. Ini ada uang 50.000 loh, Bu. Ini di sini. Ini lah, Bu. Penting banget. Bisa beli lipstick, Boleh. bisa beli sayuran, bisa beli beras. Kalau bisa over Bapak Ibu, ada yang berhasil? Sudah habis waktunya. Sudah 30 detik. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil Bapak Ibu? Gak ada? Ada? Siapa? Pak Jali berhasil? Oke, sekarang gantian Bapak Ibu. Gantian ya. Yang tadinya si A menjadi si B dan sebaliknya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ayo, pertahankan. Ada 7 detik lagi. 3, 2, 1. Oh, berhasil. Ada yang berhasil, ada yang tidak ya Bapak Ibu. Bapak-bapak berhasil. Itu tandanya bapak-bapak gampang dirayu. Bercanda ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Coba dilihat. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang tidak, ada yang tidak. Mengapa? Ya karena itu penting kali buat saya gitu loh. betul. Mempertahankan hak milik. Mempertahankan. Kemudian yang nomor 2, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Iya. Iya, sudah dijawab tadi ya Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Si B? Si B apa si A? Yang mengepalkan tangan kan? Iya. Iya. Jadi kita yang punya posisi kontrol terhadap diri kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian Bapak Ibu di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu pendidik itu hanya dapat menuntun, ya Bapak Ibu, kita tugasnya adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Baik Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol ya.
Yang pertama, ilusi. Sebenarnya kita mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter itu juga merupakan ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik. Yang ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Coba kita lihat. Kita berusaha mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya bisa dilihat di tulisan orang ini, harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian sering juga kita berpikir bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol itu adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Salah ternyata. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi kalau misalnya gagal ya udah paksa aja. Padahal sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Padahal bisa win-win, sama-sama menang. Baik Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan disiplin? Adakah Bapak Ibu yang mau berpendapat apa sebenarnya disiplin? Pak Ege? Apa itu disiplin Pak? Kira-kira? Oh iya, ada Bu RS dulu. Bu RS dulu. Disiplin itu termasuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah atau di mana. Mematuhi peraturan. Ada Bu Ita. Disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena disiplin bukan hanya waktu, berkaitan dengan sikap. Misalnya kita disiplin menempatkan HP itu di sini. Jadi kita di sini terus gitu. Jadi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Luar biasa ya. Sekarang dari bapak-bapak, Pak Ege. Silakan Pak Ege, apa sih disiplin itu Pak? Bapak ini, Oke, bapaknya malu-malu. malu-maluin Bapak Oh, sudah mewakili ya dari ibu-ibu tadi. Oke, disiplin. Kalau berdasarkan teorinya itu berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Berarti dari diri kita sendiri gitu. Kita lanjut Bapak Ibu. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah sering dengar ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi perilaku manusia.
Yang pertama, motivasi eksternal. Itu dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti kan dari luar. Misalnya nanti kalau misalnya murid, nanti kalau saya datang terlambat saya disuruh mengambil sampah gitu, itu masih motivasi eksternal. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Masih dari misalnya imbalan, kayak tadi ya Bapak Ibu, misalnya dapat duit atau gimana kan? Itu masih dari luar, belum dari dalam dirinya. Kalau dari dalam diri, itu tujuan dia apa? Untuk menghargai diri sendiri. Baik Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Survival, ini maksudnya untuk bertahan hidup. Kemudian, bisa Pak Ege dibaca kebutuhan yang lainnya? Yang ini? Bisa dibaca Pak? Jadi setiap manusia butuh cinta kasih atau rasa diterima. Mungkin kurang jelas ya. Selain itu, apalagi butuh penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Begitu juga dengan siswa-siswa kita, kebutuhan dasarnya ini yang ada 5 ini Bapak Ibu. Di sini kebetulan ada kasusnya. Contohnya kebetulan SD ya Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Adakah Bapak Ibu yang mau berpendapat? Ada seorang siswa yang setiap hari atau seringkali meminta bekal temannya dengan paksa. Sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Mungkin si Agus ini merasa lebih kuat, ya. Lebih jago ya. Lebih jauh. Rasa jagoan ya. Jagoan dia. Oke. Yang Bapak lakukan sebagai gurunya bagaimana? Kalau saya sebagai guru ya harus menasihatinya, memberi arahan kepada yang lebih baik lagi supaya dia tidak memerlukan kelasnya lagi. Oke, kita simpan jawabannya aja. Ada Ibu RS? Menurut saya si Agus ini tuh termasuklah orang yang cari perhatian. Dia butuh perhatian dari kawan, dia butuh perhatian dari guru. Jadi mungkin si Agus ini kurang kasih sayang. Makanya sebagai guru mungkin saya menasehatinya agar kita itu lebih mau berteman sama si Agus dan kita dekati dia, jangan kita jauhi sehingga ulahnya untuk mengambil makan siang kawannya itu tidak diulangi lagi. Karena kalau saya pikir si Agus ini kurang kasih sayang. Oke, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Emma mungkin? Agus kita ganti aja namanya si Hikmah. Kenapa baik? Ada apa dengan namanya Ibu? Mana tahu nanti setelah diganti namanya berubah perilaku. Oke, baik. Di sini sudah disediakan jawabannya Bapak Ibu. Izin ya Bapak Ibu, saya duduk. Iya. Agak susah nafas. Oke, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu, mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang harus dipenuhi. Tadi ada 5 kebutuhan ya Bapak Ibu. Jadi apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kalau jawabannya Agus, ia senang temannya jadi memperhatikan dia, seperti jawaban Bu RS tadi ya, butuh perhatian. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian apabila jawabannya Agus merasa hebat, seperti jawaban Pak Egi tadi ya,
merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Kemudian apabila Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Nah, yang terakhir, kalau karena iseng aja, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin kita dengarkan dulu atau perhatikan dulu video dari ibu ini supaya lebih mantap penjelasannya. Yang katanya tadi mirip Bu RS. Ada Bu Andri Nur Cahyani. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, Bu. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya,
kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pakaian, sandal, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi bersama. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas.
Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, dibenarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Oke, baik Kak Ibu, itu dia tadi video dari praktisi pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, jika kebutuhan dasar dari siswa tersebut terpenuhi, dia akan mempunyai motivasi tersendiri untuk belajar, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kasusnya di sekolah kita ini tentu banyak yang bermasalah ya, berarti banyak sekali kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Ya, ada 5 tadi klasifikasinya Bapak Ibu. Kemudian setelah dari siswa, lanjut kita dari guru. Guru, kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol ada 5. Yang paling rendah atau yang paling pertama itu adalah penghukum. Saya sendiri masih sering melakukan ini karena inilah dirasa yang paling cepat. Karena kita saya sendiri merasa kalau dihukum nanti siswanya jerah dan akan mengikuti apa yang saya perintahkan begitu. Kemudian ada di atasnya sedikit lagi yang agak lebih bagus dari penghukum, yaitu pembuat merasa bersalah. Ada teman, pemantau dan manajer. Bagaimana kita tahu kita ada di posisi yang mana, Bapak Ibu? Ya, kurang jelas ya. Baik, saya baca aja.
Jadi kalau misalnya untuk penghukum, saya bacakan aja Bapak Ibu. Kalau penghukum, biasanya gurunya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti atau bahkan menyindir. Apa kata-kata yang biasa dilontarkan oleh guru? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Begitu contohnya. Hasilnya, nanti siswanya akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan suka berbohong. Kemudian yang ada di atasnya sedikit, tapi masih dalam identitas gagal ya Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah. Biasanya berceramah, sering mengatakan seharusnya, atau ibu merasa kecewa, seperti itu. Kemudian kata-kata yang biasa dilontarkan guru, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, dan sebagainya. Hasilnya nanti siswanya akan menyembunyikan perilakunya atau menyangkal dan berbohong. Dampaknya pada murid adalah merasa rendah diri. Kalau untuk jawaban siswanya paling maaf ya Bu, maaf ya Pak, seperti itu. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, yaitu ketika kita guru ini sebagai teman. Kalau sebagai teman, biasanya guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu, seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu, ingat gak pernah ibu bantu gitu. Hasilnya nanti apa? Siswanya akan ketergantungan. Kalau dampaknya, murid nanti akan menjadi lemah, tidak mandiri dan bergantung. Kemudian ada di atasnya lagi pemantau. Kalau pemantau itu ya seperti kita tahu ya Bapak Ibu, cuma memantau, menghitung, mengukur. Cuma bilang gini, apa peraturannya? Misalnya siswanya melakukan kesalahan, apa peraturannya? Harusnya bagaimana? Gitu. Biasanya sering ditanya-tanya. Kalau untuk hasilnya, nanti siswanya bisa menyesuaikan diri apabila hanya diawasi. Dampaknya pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi kalau nggak ada sanksi, nggak ada hadiah, tetap kembali kesalahannya. Terus ada yang paling bagus Bapak Ibu, yaitu berhasil atau sukses. Yang ini itu adalah siswanya yang berhasil mengontrol dirinya sendiri. Kita di sini posisinya sebagai manajer. Nanti hasilnya siswa bisa menghargai dirinya sendiri. Dia mematuhi peraturan itu berdasarkan dirinya aja, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, tapi ingin menghargai dirinya. Kalau kita guru sebagai manajer biasanya hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu berikan untuk memperbaiki masalah ini, gitu kalau siswanya salah. Hasilnya nanti pribadinya siswa ini akan menjadi kuat, dan dampaknya adalah siswa tersebut mampu mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Lanjut. Pertanyaan seperti berikut ini. Ya, kalau untuk membuat rasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau menghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Seperti itu. Kalau teman, oke, Bapak Ibu, mungkin saya tanyakan ke forum. Menurut Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu ada di mana? Apakah di teman, penghukum, apa? Bapak Ibu. Gimana? Setiap guru penghukum. Ya. Apakah sudah ada yang berhasil menjadi teman? Ya juga, Ada pernah juga, juga, ada. ada juga. Saya termasuk. Tergantung kepada muridnya itu loh. Masa aku dah. Kalau manajer, apakah sudah ada yang berhasil menjadi posisi manajer? Kalau di sini biasanya, misalnya siswanya melakukan kesalahan,
ditanya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Sepertinya belum ya Bapak Ibu. Saya sendiri masih termasuk ke dalam penghukum. Kadang-kadang memang bisa jadi teman, tapi kalau kesabaran sudah habis, kembali kepada penghukum. Kadang bisa jadi manajer, kadang bisa jadi pembuku, Ya. kadang jadi teman. Ya, semoga seterusnya nanti kita bisa menjadi manajer. Amin. Kemudian supaya lebih jelas lagi, masih ada satu video tentang posisi kontrol tadi. Di sini bisa kita lihat gambaran-gambaran yang sering kita lakukan ke siswa, kira-kira kita di mana. Tadi maksudnya masih hanya teori ya Bapak Ibu. Di sini ada contohnya. Contoh bagaimana si penghukum. Sini. Lihat Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kalau kita lihat contohnya tadi, pelakunya yang sering itu adalah kita ya Bapak Ibu. Ya, karena lebih cepat ya. Padahal seharusnya di situ tadi ada kebutuhan siswa yang belum terpenuhi, yang belum kita cari tahu. Kita udah langsung menghukum. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah. Kasusnya masih sama, hanya caranya aja yang berbeda. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat. Habis baterainya? Iya, Ma. Aduh. Enggak sambil dicas itu. Enggak. Lupa. Tulis ketentuannya. Ada Bu. Bisa kok. Kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kalian begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, Bapak Ibu, tadi dari penghukum ke merasa bersalah ada perbedaan hasil siswanya nggak? Ada. Yang kalau penghukum Kalau penghukum anaknya tidak dikasih kesempatan untuk menceritakan apa alasannya biar terlambat. Tapi kalau untuk di apa tadi namanya nih Bu? membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah sama aja sebenarnya Bu.
seolah-olah ini anak bersalah, tetapi kesalahannya itu kita tidak ketahui di mana letaknya. Itu lembut lah gurunya nanya. Hasilnya ke siswa. Iya. Tadi hasil siswanya jadi gimana? Yang pertama jadi melawan ya kan? Iya. Kenapa saya harus melawan? Malah melawan. Jawab. Tapi kalau ini cuma Iya. minta maaf. Iya. Ini Masih Bapak Ibu, dijawab dia. penghukum dengan memberikan rasa bersalah masih di posisi gagal. Kalau kita masih di sini berarti kita masih gagal. Selanjutnya, Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada teman. posisi teman. Saya yakin bapak-bapak biasa sebagai teman ya. Ini contohnya, masih kasus yang sama Bapak Ibu. Nan, Manggilnya sama. Manggilnya sama. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi walaupun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, ini yang di atasnya Bapak Ibu, memantau. Man, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Man, Kalau manggilnya sama. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar.
Ibu dari kelima posisi pasal tersebut. Kemudian di sini ada diagram. Selama ini kita membuat tentang peraturan kelas ya Bapak Ibu. Peraturan kelas sebenarnya yang lebih baik itu adalah keyakinan kelas. Perbedaannya nanti kalau peraturan kelas biasanya yang dibuat oleh gurunya, ya kan Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu nanti disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Baik Bapak Ibu, kalau di kurikulum merdeka sebenarnya nggak usah harus kurikulum merdeka. Kita itu sebenarnya wajib membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan sebelumnya? Pernah membuat peraturan di kelas? Contohnya? Misalnya banyak absennya. Kalau banyak absennya, apa hukumannya Bu? Oh, denda. Apa lagi Bu? Terus kalau tidak membersihkan kelas, sanksi denda. Denda. Ya. Kalau Pak Ege? Kalau terlambat masuk kelas nggak boleh masuk lagi. Nggak boleh masuk lagi. Jadi ngapain sisanya Pak? Hah? Jadi Dari luar. itu datangnya dari Bapak Ibu guru atau dari apa namanya kesepakatan kelas? Kesepakatan Kesepakatan. Iya. Oke, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang dituju itu adalah tanggung jawab. Ini biasanya di perpustakaan ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apakah pernah Bapak Ibu membuat peraturan seperti ini? tidak pernah. Nggak pernah kan Bapak Ibu? Maksudnya saya juga. Apakah cuma wali kelas aja yang bisa membuat keyakinan kelas? Semua guru bilang Iya. Jadi setiap ini yang paling sering kan mengganggu teman. Harusnya kita buat tentang dilarang mengganggu orang lain. Tujuannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau ini sudah diberlakukan ya Bapak Ibu. Karena itu juga ada hukumannya kalau dilanggar ya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, sekarang nggak ada lagi. Jangan berlari di kelas. Jadi biasanya keyakinan kelas yang kita buat itu harusnya ditempel Bapak Ibu di kelas supaya bisa dilihat. Kemudian membuat kesepakatan kelas. Seperti ini contohnya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, ditempel-tempel aja biar cantik, biar bisa dibaca. Jadi kalau misalnya siswa itu melanggar keyakinan kelas, tinggal dibacakan aja. Ini siapa yang buat keyakinan kelasnya, kenapa dilanggar gitu, bisa kita alasannya. Siap Ibu. Contohnya ini Bapak Ibu. Kemudian masih ada yang terakhir namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti pertanyaan Bu Timar tadi ya. Bagaimana caranya kalau memang nggak di apa tadi Bu pertanyaannya tentang kebutuhan dasar siswa tadi dari banyak macam. Iya. Jadi ternyata kita punya solusi atau cara namanya segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin agak susah dipahami ininya. Jadi melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan.
Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi, namanya segitiga berarti 3 ya. Pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Jadi misalnya tadi ada siswa yang salah itu, kita panggil dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya kita bilang, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau saya sendiri, biasanya saya bilang, oh iya, ibu pun waktu sekolah dulu pernah kayak gitu kan. Itu maksudnya menstabilkan identitas supaya siswa ini merasa kalau dia itu nggak salah sepenuhnya, supaya dia enak cerita gitu. Kemudian setelah stabil identitasnya, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dia tahu dulu yang dikerjakannya itu salah apa enggak, jadi kita harus validasi dulu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kayak kasus tadi mengambil bekal temannya kan, ditanya dulu kenapa seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Makanya kan ini yang ketiga ini Bapak Ibu tidak bisa kita lakukan kalau kita memang sebelumnya belum membuat yang ini tadi. Kan nggak bisa kita bilang apa yang udah kamu langgar, toh kita nggak bikin keyakinan atau peraturan sebelumnya kan. Jadi kalau sudah ada berarti bisa kita menanyakan keyakinan itu sama dia. Misalnya kan udah dilanggar, barulah bisa kita bilang sama dia apa yang sudah kamu langgar. Tapi kalau sebelumnya tidak ada disepakati, nggak bisa kita lakukan yang tahap yang ketiga ini. Contoh kata-kata menstabilkan identitas. Biasanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nanti ada contoh videonya ya Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga pernah. Ya Bapak Ibu, kamu berhak. Pokoknya kita dukung dulu siswa ini ketika melakukan kesalahan, nggak langsung kita salahkan. Kita kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian di bagian kedua ini yang penting, supaya dia tahu kalau dia memang salah. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kasus yang sering terjadi di sekolah kita apa Bapak? Anak-anak. Contohnya. Yang paling terlambat. Iya, tadi udah ada contohnya terlambat ya. Tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Masalah Jadi, yang ya Bu, yang masalah yang paling berat saya hadapi sekarang, terlebih-lebih tadi Bu, saya melihat khususnya di kelas saya, kelas 81, memang anak-anak di kelas 8 itu masa puber. Iya, betul. Masalah yang saya dapati, saya tidak tahu mau saya apain. Sikap anak-anak itu, apalagi yang sebangku, khususnya laki-laki, sudah mulai seksnya itu nampak. Maksudnya Bu, kebutuhan seksnya nampak. Contohnya banyak anak laki-laki yang pegang-pegangan tangan. Cowok pegangan tangannya dibuat ke kemaluannya. Itu yang saya hadapi Bu sekarang. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah cara saya menanggapi hal tersebut Ibu? Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Kalau menurut ini, jadi caranya itu Ibu adalah melakukan segitiga restitusi ini. Jadi kan ada namanya menstabilkan identitas. Kalau misalnya kita langsung nasihati di depan, pasti kan malu. Iya Bu. Itu satu orang Bu? Sebenarnya satu orang, tapi yang mau megang ini pun mau gitu loh Bu. Kalau seperti ini biasanya disarankan satu orang dulu Bu, satu-satu, walaupun nanti semua satu-satu. Menstabilkan identitas, berarti kan kita nggak boleh langsung menyalahkan. Kita ini dulu, kita benarkan dulu, misalnya, oh iya udah umur, memang wajar kamu sudah puber seperti ini. Pokoknya dia merasa benar dulu. Nanti kan kalau dia udah merasa benar, barulah mau dia cerita. Baru kalau udah dia mau cerita, ditanya salahnya di mana, benar nggak yang dilakukan. Nggak mungkin kan dia jawab benar. Mungkin nggak dia jawab benar yang dilakukannya itu. Kalau sudah, baru. Tapi makanya yang ketiga ini nggak bisa kita buat kalau kita belum buat keyakinan.
Kalau itu termasuk di antara yang ini Bu, yang mana itu? Ini dia. Jadi keyakinan apa yang dilanggar gitu. Jadi bisa. Jadi harus ada keyakinan kelas ini. Makanya tadi di awal dibuat dulu keyakinan kelas. Atau mungkin kalau belum ada secara ini agama, ya kan? Kalau dia udah tahu yang salah, berarti apa yang sudah dilanggarnya? Terus gimana caranya biar dia nggak melakukan itu lagi? Gitu. Ada contohnya kita buat. Oke Bapak Ibu, untuk penerapan segitiga restitusi tadi, berikut ini adalah contohnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan daerah dosen berlandaskan pada teori konstruksi Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru Kamera. atau orang tua akan menyelesaikan konflik yang maling dan bertanggung jawab. Pada saat guru berposisi manajer, aspek yang dikembangkan yang akhirnya Ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Inilah contoh menstabilkan identitas tadi Bapak Ibu. Ini siswa yang bermasalah dipanggil gurunya langsung secara pribadi. Pak, banget. Masa aku dikatain konflik apa? Ya aku marah lah. Aku dari katain mereka di depan kelas. Banget. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tadi dia bilang kamu pasti marah dan kesal. Didukung dulu, distabilkan dulu kalau yang dilakukan itu tidak sepenuhnya salah. Kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak gagal lagi. Hanya melakukan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memberikan saja. Udah mulai merasa benar dia Bapak Ibu. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kita. Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah.
kalau enggak bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak Ibu, itulah dia tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan juga di kelas kita masing-masing ya. Oke Bapak Ibu, yang terakhir adalah refleksi ya Bapak Ibu. Nanti saya kirim Google Form-nya di grup chat, bisa kita isi bersama. Yang pertama itu adalah nanti Bapak Ibu menuliskan perasaannya saat ini. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi atau pembahasan hari ini, saya jadi paham bahwa titik-titik. Kemudian 3, target saya selanjutnya adalah nanti Bapak Ibu bisa isi langsung di Google Form, akan saya kirim di grup chat. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia menghadiri diseminasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kemudian saya kembalikan kepada Ibu Wakil. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yanti sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya Bu Yanti lebih sukses lagi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini dapat menjalankan atau contoh-contoh yang ada di situ kepada anak-anak agar anak-anak kita lebih baik lagi. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi ini. Kami Bu Yanti beserta saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.